Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis, Pekan Biasa ke-24, Bulan Kitab Suci Nasional, 16 September 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." kata Yesus kepadanya. "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita itu? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HHK dari Palopo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua.
Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Cornelius dan Cyprianus. Mereka hidup di tempat yang berbeda dan mengakhiri masa hidupnya di tempat yang berbeda pula. Namun, kedua santo ini menjalin persahabatan yang sangat akrab. Bagi mereka, persahabatan umumnya merupakan daya pendorong semangat. Santo Cornelius menjabat sebagai paus dan Santo Cyprianus sebagai seorang uskup Kartago. Mereka berdua saling mendukung dalam melawan seorang paus tandingan yang muncul pada zaman pemerintahan Paus Cornelius. Namun pada akhirnya mereka berdua wafat sebagai martir. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diperlihatkan dalam Injil yang baru saja kita dengar. Dua tokoh yang dikisahkan dalam Injil, yakni Simon, seorang Farisi, dan seorang perempuan berdosa yang dikucilkan dalam masyarakat. Kedua tokoh ini memiliki perbedaan dalam menyambut kedatangan Yesus. Sebagaimana adat Yahudi, ada tata cara yang semestinya dilakukan kepada tamu yang datang. Tetapi Simon, seorang Farisi, tidak melakukan adat kebiasaan itu, padahal dia yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Namun berbeda dengan perempuan berdosa itu. Bisa dikatakan bahwa kedatangannya adalah sebagai tamu yang tak diundang. Namun demikian, sikapnya untuk datang menemui Tuhan Yesus dibuatnya melebihi adat kebiasaan Yahudi. Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus, tetapi perempuan berdosa itu membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Simon tidak mencium Yesus, tetapi perempuan berdosa itu terus mencium kaki Yesus. Simon tidak meminyaki kepala Yesus, tetapi perempuan berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Maka saudara-saudari, kita dapat melihat perbedaan motivasi kedatangan dua orang ini kepada Yesus. Simon orang Farisi itu mengundang Yesus sebenarnya bukan karena kasihnya, cuma hanya menunjukkan reputasinya di hadapan orang banyak dan juga di hadapan Yesus. Sementara perempuan berdosa tadi, walaupun dia hanya tamu yang tidak diundang, datang menyelinap masuk, namun perempuan itu telah memperlihatkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, apa makna yang dapat kita ambil dari kisah ini? Seorang wanita yang dikenal
sebagai orang berdosa yang datang menemui Yesus di perjamuan makan itu, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, menjadi gambaran tentang orang yang bertindak dengan kasih. Wanita itu sampai mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi, karena bersyukur sebab ia telah mendapatkan pengampunan dari Yesus. Wanita itu memang diperlakukan dengan sangat berbeda oleh Yesus dan orang Farisi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melihat wanita yang berdosa itu sebagai orang yang perlu dibelas kasihani. Akibatnya, wanita itu pun banyak berbuat kasih. Saudara-saudara, pengalaman dikasihi Allah sangat besar pengaruhnya dalam hidup setiap orang. Hanya orang yang telah dikasihi Allah yang mampu banyak berbuat kasih. Maka melalui firman ini kita diingatkan bahwa sebetulnya kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh penderitaan Kristus, oleh darah Kristus, dan kita dijadikan anak-anak Allah. Apakah pengampunan yang telah kita terima ini telah kita syukuri? Bagaimana rasa syukur ini kita tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari? Maka iman kepada Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Jika kita sudah mempercayai Tuhan, maka kita seharusnya mengasihinya dengan tulus, sebagaimana kasih perempuan tadi yang tulus kepada Yesus, bukan seperti kasih Simon orang Farisi yang tidak jelas. Jika memang kita sudah mengimani Yesus, maka baiklah kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita.